Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Santri Belajar Berdakwah. Semoga teman-teman yang sedang beraktivitas, semoga selalu dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan diberi kesehatan selalu oleh Allah. Dan semoga orang tua teman-teman, ya semoga selalu dalam lindungan Allah. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan, ya. Saya mengambil sebuah kitab Daqaiqul Akhbar, ya. Salah satu kitab yang di dalamnya ya, menjelaskan tentang persoalan-persoalan ketika seseorang sudah meninggal dunia atau sudah dikubur. Ya. Di sini dijelaskan teman-teman, tepatnya di bab yang ke-17, ya, menjelaskan tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, teman-teman. Ya. Bahwasanya dalam suatu hadis, idau di'al mayyitu fil qabri atahu malakani aswadan. Ya. Jadi ketika mayit diletakkan di liang lahat, lalu ditimbun dengan tanah, lalu ditinggalkan oleh sanak famili keluarganya, ya, 3 kali langkah ketika mereka meninggalkan kuburan, maka datanglah 2 malaikat yang hitam, teman-teman. Bukan hanya itu, tapi yang matanya melotot, ya, suaranya seperti halilintar, ya, dan kedipan matanya bagaikan kilat menyambar. Yang mana 2 malaikat ini bisa merobek bumi yang menurut kita ini besar, ya, dengan taring-taringnya. Ya. Siapakah dia? Dia adalah malaikat mungkar dan nakir. Ya. Yang mana setiap manusia, terutama umat Islam, nanti akan meninggal dan akan dikubur, nanti akan didatangi oleh 2 malaikat ini, yaitu malaikat mungkar dan nakir. Kemudian malaikat mungkar dan nakir ini akan datang dari arah kepalanya, teman-teman. Bila orang tersebut termasuk orang yang mukmin, orang yang ahli ibadah, maka tiba-tiba ada yang menjawab, ya, yaitu berupa sholat. Ya. Di sini dijelaskan, jangan kamu datang dari arahku, karena orang ini sudah banyak melakukan sholat, terutama di malam hari dan siang hari, karena takut akan tempat ini. Jadi pertama kali malaikat mungkar nakir itu akan datang di arah kepalanya, teman-teman. Namun ketika ada jawaban tersebut, maka 2 malaikat ini akan berpindah kepada tempat yang lain, yaitu dari sisi kedua kakinya. Lalu ada yang berkata, kedua kakinya ini berkata, ya, jangan kamu datang dari arahku. Kenapa? Karena yamshi bina ila jamaah. Ya. Karena kaki ini sudah digunakan untuk menghadiri sholat jamaah. Ya. Kenapa hadran min hadal maudi? Karena takut akan tempat hal ini. Lalu datang dari sisi kanan, tiba-tiba amalnya yang berupa sodakoh menjawab, jangan kamu datang dari arahku, karena orang ini terutama tangannya sering memberi, artinya sering bersodakoh ketika hidupnya. Lalu malaikat mungkar nakir ini datang dari sebelah kirinya, teman-teman. Tiba-tiba amalnya yang berupa puasa menjawab, jangan kamu datang dari arah sini, karena orang ini sering menahan lapar dan haus, artinya berpuasa ketika hidup di dunia. Itu teman-teman. Jadi ketika kita melakukan ibadah, itu bukan untuk Allah, teman-teman, tapi untuk kita sendiri dan kebaikan kita sendiri. Malaikat mungkar dan nakir akan menghampiri kita ketika kita sudah ditimbun dengan tanah, artinya di alam kubur, dan di liang lahat kita akan dihampiri oleh 2 malaikat yang mana bentuk karakternya yaitu hitam, ya, yang mana matanya melotot, suaranya bagaikan halilintar, dan kedipan matanya bagaikan kilat menyambar. Dan suaranya itu membuat jantung yang awalnya berdebar akan jatuh dengan sendirinya, ya. Karena terdengar akan menggelegar, teman-teman. Sangat menyedihkan dan sangat serem, ya, bagaimana kondisi seorang mayit ketika ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Dari cerita tersebut, ya, mungkin sekian, ya. Untuk kelanjutannya teman-teman bisa terus pantau video ini dengan cara subscribe, like, dan share, supaya teman-teman tidak ketinggalan akan bab yang selanjutnya. Mari kita bersama-sama memperbaiki diri, ya,
demi hari kita harus menjadi yang lebih baik. Jangan merasa baik, kalau kita merasa baik berarti masih belum baik, teman-teman. Oke, mungkin sekian ya. Teman-teman yang melihat video ini, semoga teman-teman yang awalnya berbuat maksiat segera bertaubat ya. Segera bertaubat ya sebelum ajal menjemput ya. Apalagi ibadah yang kita lakukan selama ini itu bukan untuk Allah, teman-teman, tetapi untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri, Allah tidak butuh terhadap kita, justru kita yang butuh kepada Allah. Setiap detiknya kita butuh kepada Allah. Mungkin sekian ya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.